Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita meninggikan Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kita bersyukur bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karya-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu nyata bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Layakkan kami Tuhan. Layalah kami Tuhan merasakan kekudusan-Mu dalam hidup kami. Kuduskan kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau kudus, Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah memuji Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus. Lebih lagi kami akan bersorak meninggikan Tuhan lewat pujian, lewat nyanyian kami. Biar Tuhan terus yang berdaulat dalam ibadah kami. Siap Tuhan untuk bersorak, kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Beri salam kiri kanan. Anda nggak boleh salaman. Pasti tetap kelihatan kok dia semua atau tidak. Tuhan Yesus baik. Ya, mohon maaf ini lagi dalam perbaikan. Tapi saya memang siapin lagu gampang, lagu lama. Ya, jadi tidak mengurangi kita. Oh, karena multimedia nggak ada, terus kita nggak nyanyi. Memuji Tuhan selalu kita tinggikan Dia, pujilah Tuhan. Selamat datang di Tuhan. Harus dilakukan dalam hidup kita. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang baik dan sayang. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Berada
siapkan hati kita untuk menerima kembali kebenaran firman Tuhan. Adalah kekuatan bagi kita adalah Tuhan untuk terus melangkah maju, sehingga kita tetap berkata apapun terjadi, kami tetap cinta. Saya mau tetap cinta, saya mau tetap setia, karena begitu banyak berkat yang kita boleh terima dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati yang paling baik untuk menerima kebenaran ini. Haleluya. Karena kami tahu kebenaran itulah yang menjadi kekuatan kami, dan kebenaran itulah yang akan terus memerdekakan kami, membawa kami dari kemenangan datang kepada kemenangan. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
setia kepada Tuhan, karena begitu banyak yang Engkau sudah beri bagi kami. Sebab itu Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berdaulatlah penuh kepada hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa urapan otoritas Allah Tuhan ada dalam hidupnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala bagi kami itulah isi hati Allah bagi kami. Biarlah kami terus semakin setia kepada Tuhan, maju terus di dalam Tuhan, karena kami tahu di akhir zaman ini betul-betul kami mempersiapkan hidup kami dengan kekuatan firman-Mu, maka kami mampu untuk menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu baik di tempat ini, di rumah masing-masing, sama-sama kami diurapi oleh Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara yang salam Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Allah. Saudara, dalam 2 Tawarik 26, saya akan menyelesaikan saudara tentang tema kita. Saya bahwa tema ini berarti sudah dari semenjak maksudnya dari awal tahun baru maksud saya. Tahun baru itu saya memberikan tema adalah tentang utamakan Tuhan, atau pentingnya kita memulai di tahun yang baru itu dengan mengutamakan Tuhan. Sehingga kita membahas selalu saudara dari poin yang pertama. Saya ingat ada 3 poin tapi belum selesai ya saudara. Poin yang pertama itu adalah tentang kenapa pentingnya kalau kita mengutamakan Tuhan. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, itu topiknya adalah tentang usia, di mana usia itu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Nah, yang kedua adalah penting kita mengutamakan Tuhan. Nah, orang yang mengutamakan Tuhan tetap ada ujian. Ujiannya usia adalah bagaimana begitu banyak serangan-serangan, tetapi justru itu Alkitab memberi informasi bahwa ujian itu atau serangan kepada usia justru memperbesar kerajaannya atau kekuasaannya. Dia membuat terkenal kemana-mana. Kenapa? Karena Tuhan membela dia. Jadi ada ujian itu membawa membawa kepada mujizat selanjutnya. Jadi saya ingat itu ya. Dan saya sudah menjelaskan ini. Jadi ujian itu membawa kepada mujizat selanjutnya, atau mendorong kita menikmati mujizat selanjutnya. Jadi kalau ada ujian, sebetulnya Tuhan menaruh ujian itu untuk mengalami mujizat selanjutnya. Dan ketiga itu kita membahas ya adalah mengutamakan Tuhan itu adalah begini saudara, mengutamakan Tuhan dan menempatkan diri di bawah otoritas rohani. Nah, usia ketika sudah begitu lama, saudara sudah sekitar 52 tahun, saudara dia ikut memerintah, maksud saya dia memerintah kerajaan dia Yehuda, dan lama-kelamaan saudara dia begitu setia, tetapi lama-lama dia itu berubah setia, kata firman Allah. Nah, ini kita akan selesaikan saat ini adalah di mana mengutamakan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, tapi tempatkan diri di bawah otoritas rohani. Usia dia utamakan Tuhan, dia datang ke bait Allah, tapi dia tidak mau lagi di bawah otoritas rohani. Sehingga kita akan lihat firman Allah. Mari kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 26. Nah, ini kita akan selesaikan ya, baru minggu depan kita punya tema yang lain. Ayat 16, mari bangkit berdiri bersama-sama saja dengan saya. Saudara nggak usah kencang-kencang bacanya. Ayat 16-nya 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukuman di atas mezbah pembakaran ukuman. Tetapi Asaria mengikutinya dari belakang, bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depannya Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukuman kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukuman. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Usia dengan bokor ukuman di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam,
timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta itu, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri. Sampai di situ, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali, firman Tuhan. Ya, di bawah silakan duduk, di rumah juga silakan duduk. Saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Saudara, kita melanjutkan kebenaran ini, bahwa Raja Uzia selama 52 tahun, tidak salah ya, dia begitu saudara, dia ikut terus di bawah otoritas rohani. Tapi lama-kelamaan, saudara, dia berubah. Bagi Israel, dia berubah, kita berkata berubah setia. Ya, tidak mau lagi ya di bawah otoritas rohani. Ini bukan dia tidak datang ke bait Allah lagi, masih datang. Kalau saudara lihat, dia datang tapi tidak mau di bawah otoritas rohani. Nah, ini akan menjadi pelajaran bagi kita mengenai Uzia ini ya, saudara, bahwa seseorang, saudara, bukan berarti dia tidak lagi, seseorang itu bukan berarti tidak lagi di bawah otoritas rohani, terus kelihatannya dia tidak datang di gereja, bukan, di rumah Tuhan, bukan. Ini adalah dia datang di rumah Tuhan, tetap masih ibadah, tetap datang, tapi tidak mau lagi di bawah otoritas rohani. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jangan sampai saudara, ya, anak Tuhan datang ibadah, tapi sudah tidak mau. Pokoknya saya datang aja. Ada kan orang begini. Pokoknya saya datang sama Tuhan lah. Mau sama pendeta saya tidak peduli lagi lah. Pokoknya saya datang sama Tuhan. Ya, ini imam Asaria manusia. Alkitab berkata tadi, saudara, justru imam Asaria begini, saudara, ayat ke-17. Tetapi imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan, imam Asaria itu manusia. Sama kalau saya ajarkan saudara, kita ini, saya sebagai gembala sidang ini, saudara, memang otomatis otoritas rohani ada pada kami sebagai gembala sidang ya. Kami ini manusia. Sama dengan Asaria, dia imam di bait Allah itu sebagai imam, itu dia itu manusia biasa. Tetapi Raja Uzia ini berpikir, kamu manusia biasa, saya raja ini, berkuasa atas seluruh kerajaan Yehuda. Dia merasa lebih hebat, begitu saudara. Tetapi dia sudah mulai berubah. Dia berpikir, otoritas kamu tuh tidak dipuji-puji sama rakyat, begitu. Dia bahkan dipuji-puji oleh kerajaan lain, itu otoritas daripada Uzia. Uzia itu bilang, wah hebatnya luar biasa. Tetapi Uzia itu lupa, saudara, sekalipun imam Asaria itu manusia, tetapi otoritas rohaninya tetap saja ada sama dia. Harusnya dia tetap tunduk sekalipun dia raja. Nah, beberapa minggu lalu saya pernah mengajarkan saudara, mungkin saudara sebagai orang tua sekarang, saya mah sudah tidak bakal jadi pemimpin luar biasa. Tapi suatu waktu anak saudara mungkin bisa. Atau saudara mungkin jadi seorang pengusaha yang hebat, kaya luar biasa. Pangkat saudara bisa naik, hebat luar biasa. Tapi satu hal saudara, ya, saudara ingat adalah apapun saudara otoritas dalam sekuler saudara, ya, saudara harus tetap bawa, tundukkan otoritas saudara dalam sekuler, bawa dalam rumah Tuhan. Tetap harus letakkan di bawah otoritas rohani. Amin, saudara. Uzia, saudara, dia satu waktu dia tidak mau lagi. Dia merasa saya ini raja, begitu ya. Itu tidak boleh. Tetap saudara, tetap. Mungkin saudara, saya sudah Pak, saya tetap akan taruh di bawah otoritas rohani. Tapi ingat, anak saudara mesti dilatih. Satu waktu anak saudara percaya anak saudara satu waktu bisa jadi presiden. Amin, saudara. Bisa. Ataukah saudara, Pak terlalu tinggi Pak, ya turunlah. Bisa jadi menteri, bisa. Amin, saudara. Atau turun lagi dong Pak, bisa nggak dia jadi gubernur? Bisa. Amin. Turun lagi, bisa jadi bupati, bisa.
Terus saudara, apa saja bisa anak saudara. Bisa nggak dia jadi pengusaha hebat atau punya perusahaan besar? Dia menjadi seorang direktur? Mungkin bisa. Tapi saudara harus ingatkan, nah, kalau kamu punya otoritas apapun dalam sekuler atau dalam politik, dalam kenegaraan, harus bawa itu ke dalam gereja. Amin. Kalau perlu saudara ajarin, datang bilang sama gembalamu, saya naik pangkat, tujuannya apa? Doakan supaya pangkat saya, otoritas sekuler saya ada di dalam lindungan otoritas rohani. Haleluya. Nah, oke, saya tidak lama lagi di sana ya. Saudara sudah paham? Supaya kita lihat begini. Karena kenapa saya bilang begitu, saudara? Ternyata dari awal, rata-rata saudara, orang yang keluar dari otoritas rohani bukan baru ikut. Usia sudah 52 tahun. Bayangkan, 52 tahun dia di bawah otoritas rohani. Lama-lama dia keluar juga. Nggak puas soalnya. Cenderung manusia itu tidak puas. Tidak puas. Begitu saudara. Sehingga dia tidak mau. Saya tidak mau. Masa saya mau dibawa terus? Secara orang manusia begitu saudara. Secara otoritas, dia itu cenderung mau selalu paling tinggi. Begitu, di rumah tangga saja begitu. Entah anak dia merasa, oh saya sudah dewasa nih, saya sudah dewasa. Begitu saudara. Rasa-rasanya dia mau ke otoritasnya orang tua dia. Itu anak dalam keluarga. Suami istri, begitu juga. Baru nikah, oh iya, oh saya hormati suami saya gitu ya. Oh dia sayang suami, dia hormat apa saja dia layani suaminya. Tapi kalau sudah lama-lama, cenderung dia, alah saya juga bisa, saya juga bisa. Gitu sudah. Dia mulai turun, itu cenderung begitu manusia. Anak-anak, ada nggak begitu? Ada nggak anak-anak sudah mulai coba lawan orang tua? Pernah nggak saudara anak-anak? Saya tanya anak-anak angkat tangan yang belum nikah di sini. Ada turun tangan. Pernah nggak saudara nyautin orang tua? Hah? Pernah atau banyak kali? Nah, itu maksudnya, saudara, apa ya saudara? Indikator di mana manusiawi itu cenderung tidak mau di bawah otoritas. Istri-istri, saudara pernah nggak saudara mulai melawan, berontak sama suami? Atau pernah saudara, oh gue juga bisa? Dan tidak usah jawablah istri-istri, renungkan sendiri saja, lanjutin. Ada begitu, saudara. Nah, demikian juga saudara, dalam kehidupan kita dalam berjemaat. Kadang-kala saudara karena sudah rasa sudah cukup lama, sudah banyak tahu dalam gereja, sudah banyak tahu dalam pelayanan, sudah banyak tahu cara-caranya, bisa-bisa dia berkata begini, saya juga bisa. Wah ini bahaya saudara ya. Oh saya sudah banyak berkorban di gereja, sudah cukup banyak, mau apa lagi saya? Saya bisa juga. Dia manusia, saya juga manusia. Ya betul saudara, betul. Usia dan Imam Asaria, ya Imam Asaria itu juga manusia. Usia juga manusia, tapi beda otoritas. Amin saudara. Segala otoritas sekuler di bumi ini saudara, pokoknya jemaat Tuhan harus lihat yang paling tinggi tetap otoritas rohani. Haleluya. Karena hanya otoritas rohani yang menuntun, yang memberitakan. Otoritas itu penuntun saudara. Hanya otoritas rohani yang menuntun orang mengarahkan masuk surga. Haleluya saudara. Mana ada presiden menuntun rakyatnya mau masuk surga? Bukan itu dia kan begitu saudara. Gubernur tidak ada. Saudara kalau saudara sebagai direktur di perusahaan saudara, sebagai owner, nggak mungkin saudara tuntun karyawan saudara masuk surga. Bukan begitu saudara cara memimpinnya kan begitu. Tetapi hanya otoritas begini saudara, dalam sebagai hamba Tuhan, selalu jemaat akan arahkan ke surga. Makanya dia paling tinggi otoritasnya. Jemaat Tuhan mau berhasil, mau Tuhan buat berhasil, mau anak-anak saudara memiliki otoritas-otoritas dalam sekuler yang luar biasa, amin. Tapi ingat harus tempatkan diri di bawah otoritas rohani. Saya kasih contoh ya saudara. Saya kasih contoh begini.
untuk kita belajar ciri-ciri ya orang yang mulai keluar dari otoritas rohani. Ini ciri-cirinya. Ini kan kita lihat usia tadi itu tinggi hati begitu ya. Tinggi hati itu sombong, merasa paling hebat begitu. Jadi sehingga memunculkan dia tidak mau tinggal lagi di bawah otoritas rohani, sekalipun dia datang ke bait Allah. Itu usia tadi ya. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini, saudara datang di bait Allah harus, tapi tetap tinggal di bawah otoritas rohani. Amin. Nah, coba kita lihat dulu ya saudara. Ini dalam kitab Yesaya. Nah, makanya saya bilang kan dari awal, dari mulanya memang ternyata saudara, tabiat itu atau sifat itu sudah ada dan dimulai daripada iblis ini saudara ya. Yesaya 14 ayat 13 dan 14 ya, jemaat Tuhan yang di bawah lantai bawah dan di rumah juga ikut membaca ya. Yesaya 14 ayat 13, 1, 2, 3. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, stop. Terima kasih Tuhan berkati. Saudara perhatikan ya. Ini dalam kitab Yesaya ini yang dimaksud adalah malaikat. Jadi sebelum jatuh, ya dia sebelum jatuh kan Lucifer ini kan orang malaikat yang justru begitu dekat. Banyak yang Tuhan percayakan sama dia. Dekat dengan Tuhan, Tuhan percayakan dia, luar biasa lah malaikat ini. Kira-kira malaikat ini sudah ikut Tuhan 1 bulan, 2 tahun, 10 tahun, atau kira-kira sudah 100 tahun. Saya ini kira-kira, jadi saya cuma batasin 100 tahun aja. Mungkin saja sudah 1 juta tahun atau miliar gitu ya. Tapi kita mau pakai ukuran saja supaya saudara memahami penjelasan saya. Batasnya 100 tahun. Kira-kira nih malaikat ini sudah ada di mana? 50 kira-kira, atau baru 5 tahun, ataukah 25 tahun, ataukah 50 tahun, ataukah kira-kira nih sudah 100 tahun? Sudah 100 tahun kira-kira kan, karena kita jadi paling atas yang kita pakai sudah cukup lama, istilah begitu saudara. Justru sudah cukup lama saudara, dan ini saya bilang tadi saudara ya, sudah cukup lama. Cenderung orang yang mulai keluar dari otoritas, dalam arti kata sudah tidak mau bernaung di bawah otoritas, ketika dia mulai sudah cukup lama. Tadi saya bilang ya, entah itu anak sudah mulai besar, sudah lama dalam kehidupan keluarga itu, mulai dia akan begitu, mulai ngelawan, mulai begitu saudara. Juga dalam rumah tangga, begitu juga dalam rumah tangga. Entah kalau baru 1, 2, 3 tahun, nah lama-lama juga mulai begitu saudara. Mulai tidak, ya. Begitu juga selanjutnya, saudara. Mulai kalau berjemaat, begitu ya saudara. Oh, kalau dia baru jadi jemaat, baru jadi jemaat. Oh, satu bulan ikut, 2 bulan, 1 tahun setia, begitu ya. 2 tahun setia, 3 tahun. Nah, lama-lama dia mulai begitu nih, cenderung manusia. Mulai keluar. Tetap masih terdaftar sebagai jemaat, tapi mulai tidak ibadah lagi. Nah, gitu saudara. Jadi masih tetap jemaat Tuhan, masih tetap, tapi mulai tidak lagi. Ya itu cenderung manusia. Jadi bukan justru terjadi baru, tetapi justru mulai lama. Ya mulai keluar dalam otoritas. Nah, ini juga kita bilang tadi bahwa kira-kira 100 tahun lah Pak Gembala, 100 tahun lah kira-kira Lucifer. Jadi sudah cukup lama. Begitu. Sudah cukup lama, mulailah dia berkata begini. Coba perhatikan ayat 14, dia mulai apa tadi? Aku hendak ya. Ada 5 kali kalau tidak salah. Coba kita periksa. Ayat 14, berkata dalam hatimu. Engkau yang tadinya berkata, oh jadi kata-kata itu mulai dari mana? Di hati. Nggak kelihatan loh, tapi dia mulai dari hati. Ya, dia berkata pertama apa? Aku hendak naik ke ke langit. Jadi dia mulai hendak naik ke langit. Bahasa Ibrani semayim kadang menuju sorga. Langit itu semayim.
Aku hendak mau naik ke sana. Jadi dia mau juga menunjuk kepada saya mau duduk di sana. Nah, ini bahaya, saudara. Saya bilang tadi, kadang-kadang manusia ini sudah kena bilang, oh saya juga bisa kok. Sekalipun dia belum bilang, tapi dia mulai bilang di hati, emang lu aja yang bisa, gua juga bisa. Nah gitu. Tanpa lu juga gua bisa. Ini bahasa Jakarta ya, saudara. Mulai itu. Nah, padahal dia mulai tinggi hati. Oke, aku hendak naik. Jadi masih hendak loh, saudara. Belum. Tapi kita cek sekaligus, saudara ya. Ya kalau kita dalam sedang ada bicara dalam otoritas rohani, bisa saja saudara sebagai jemaat, oh saudara sudah punya posisi hebat, sudah kaya, oh sudah mulai bilang, oh aku juga bisa. Begitu. Ya. Selanjutnya lagi, aku hendak apa lagi, saudara? Yang kedua, masih ayat 14. Aku hendak mendirikan tahtaku. Nah, bayangkan saudara. Ini dia. Jadi aku hendak, padahal sudah ada tahta Tuhan, tapi dia mau mendirikan lagi. Saya mau bikin lagi seperti itu. Saya juga bisa soalnya. Saya punya uang hebat. Begitu. Saya punya kepintaran hebat. Bisa saya mendirikan itu. Saya kumpulin orang. Ayo kita dirikan. Nah ini. Hati-hati. Haleluya saudara ya. Hati-hati saudara. Apalagi saudara? Aku hendak mendirikan tahtaku. Baru masih ayat 14. Aku hendak apa lagi? Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Begitu. Tadi dia mau dirikan, sekarang dia berkata, aku mau duduk di sana. Oh, dia mulai tunjukkan, aku mau duduk di sini. Mulai perlihatkan, aku mau hendak duduk di sana. Oh, dia punya rancangan seperti itu. Nah, ini saya bilang tadi, saudara. Ya, ini sebelum loh, saudara. Ini sebelum Lucifer jatuh. Tapi apa, saudara? Alkitab memberi informasi kepada kita. Ini loh ciri-cirinya. Dan pada akhirnya dia jatuh, supaya jadi pelajaran pada kita, supaya kita cek hati kita. Kalau hati kita mulai ada hendak itu, aku hendak. Nah, mulai datanglah cepat-cepat sama Tuhan. Tuhan, wah ini kok saya mulai ada ini ya Tuhan. Kok hati saya kenapa mulai ada kehendak begini ya? Tidak mau di bawah otoritas rohani, tapi malah saya mau mendirikan sendiri ya Tuhan. Nah gitu ya saudara, hati-hati. Dicek itu ya saudara, supaya saudara tetap di bawah otoritas rohani. Karena malaikat ini saudara masih loh saudara, dia masih bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Ini Alkitab masih informasi bagaimana jalannya Lucifer itu dibuang. Bagi saudara, pertama dia aku hendak ya, aku hendak ini, aku hendak mendirikan tahtaku. Selanjutnya lagi aku hendak apa lagi saudara? Aku hendak, yang keempat atau kelima ya? Keempat ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Dia mau, setelah dia sudah duduk, dia mau atasi semua. Di awan siapa? Ada banyak malaikat-malaikat pada waktu itu. Dia mau terkenal, saya mau yang menguasai semua. Nah ini bahaya. Ya. Selanjutnya lagi, aku hendak, terakhir menyamai yang mau menyamai. Nah ini anak-anak Tuhan ya, mungkin seorang, saya mau supaya saya punya otoritas sama seperti dia. Saya bilang tadi, kalau jemaat Tuhan saudara sudah diberikan Tuhan otoritas dalam sekuler saudara, udah terima saja, puji Tuhan. Amin. Tidak usah berusaha, kecuali saudara memang sudah dipilih, dipanggil Tuhan jadi seorang hamba Tuhan, ya puji Tuhan, mulai juga dari bawah terus. Gitu ya. Tapi kalau saudara merasa saya tidak dipanggil Tuhan, tidak usah berusaha mau menyamai otoritas. Mungkin kita sebagai jemaat otoritas, saya mau sama otoritas dengan gembala sidang, saya mau dirikan begini ya, saya mau buat ini ya, supaya sama kita. Waduh, saya juga tidak minta itu otoritas rohani. Saya juga awal dulu saudara sudah dipanggil Tuhan mau sekolah Alkitab, saya masih lari. Saya tahu tidak berani saya. Tidak sanggup saya menggembalakan. Ini belum sekolah, saya lari, saudara, sehingga saya bawa mobil. Ada orang putar di putaran
itu saudara, bukannya saya rem mobil saya gas, wow, tabrakan. Saya bilang, oh akal saya kemana ya? Tapi tahu-tahu Roh Kudus langsung bilang, kamu bilang saja begini-begini, minta maaf begitu. Saudara, saya cuma bilang minta maaf, saya salah begini. Orangnya langsung bilang, ya oke, kamu sudah minta, kamu akui salah, saya akui salah. Ya sudah, selesai. Saya punya mobil ya asuransi, dia bilang. Yang penting kamu bertanggung jawab. Iya, saya nggak ganti apa-apa. Roh Kudus bicara, sekarang kamu cepat. Mobil itu mobil orang, saya pinjam. Saya bilang kepada yang punya, maaf saya salah, saya juga. Saya bilang, saya harusnya rem, kenapa saya gas? Saya bilang gitu. Terus saya tabrak, dia ketawa. Terus kamu gimana? Saya dengar suara Tuhan. Saya harus berangkat ke sekolah kita. Wah, kamu sih dengar dong suara Tuhan, katanya udah berangkat. Saudara, hari itu beres-beres, besok berangkat karena sekolah Alkitab sudah buka. Nah gitu saudara, saya harus berangkat. Ya. Orang yang punya mobil ya enggak marah sama sekali. Ya, tapi itulah sudah membuat saya rugi bagi orang lain. Begitu. Tapi dia juga punya mobil, dia asuransi kan, jadi dia ya sudahlah, cepatlah kamu ke sana daripada Tuhan buat yang lain lagi. Maksud saya saudara bahwa otoritas rohani itu bukan main saya mau saja. Saya apalagi mau menyamai. Oh, ada pendeta itu hebat ya, saya mau loh sekolah, terus saya mau loh mendirikan supaya sama dengan dia. Nah, enggak. Saudara jemaat Tuhan di sini jangan coba-coba. Amin saudara. Jangan, karena otoritas rohani itu kalau sudah baca dalam Alkitab itu sudah dari semula Tuhan sudah pilih orang-orangnya. Kalaupun di antara saudara memang ada yang Tuhan pilih, tidak bakalan saudara lari, tidak mau pun Tuhan pasti ambil. Maksudnya Tuhan ambil aja, tetap kamu harus melayani. Haleluya saudara. Tapi kalau tidak, jangan seperti Lucifer ini. Aku hendak mendirikan takhta. Aku hendak mau menyamai yang maha tinggi. Nah ini dia saudara. Ya, pokoknya bersyukur saja, percaya jemaat Tuhan, Tuhan bisa pakai kita di mana-mana. Amin. Tuhan bisa memberikan saudara otoritas-otoritas. Entah kalau memang saudara dalam bidang rohani, Tuhan akan pakai, tidak bisa lari. Entah saudara dalam hal sekuler, Tuhan juga bisa berikan otoritas-otoritas, baik dalam politik, dalam kenegaraan, atau dalam perusahaan. Atau saudara bisa menjadi pemilik perusahaan yang luar biasa, bisa bagi Tuhan. Amin saudara. Bisa, tapi satu hal, kita anak-anak Tuhan sama-sama kita harus ingat, segala otoritas kita harus bawa adalah otoritas rohani. Jemaat Tuhan juga kadang-kala cek hati ini, kadang-kala ini sudah dimulai dari iblis sebetulnya, sudah dari mula. Jadi pola yang sama saja terus dilakukan oleh iblis. Pola yang sama, kalau dia lihat orang-orang yang sudah lama melayani atau sudah lama jadi jemaat, saudara waspada dalam hal ini. Karena selalu cenderung ini terjadi kalau dia sudah lama. Jadi salah satu panah api iblis ini, justru orang-orang yang sudah lama iring Tuhan itulah yang dia mau serang pelan-pelan dengan ini. Usia sudah 52 tahun, di bawah otoritas rohani. Baru mulai iblis taruh nih, ayo kamu tak usah dibawa dia. Nah gitu. Karena sudah mulai dari Lucifer, dia sudah lama baru mulai begitu. Ya, oke. Selanjutnya adalah begini sekalian. Saya kasih, kalau orang yang mulai tinggi hati itu kan begini sebenarnya. Tinggi hati, dia kan mulai kasih begini. Ada satu kutipan saya baca begini ya. Menjadi tinggi hati itu mudah, tapi menjadi rendah hati itu sulit. Ulang ya. Ini saya kutip ya, dalam sebuah kutipan. Ya. Karena saya membacanya tanpa ada nama, jadi saya juga tidak mau sebut namanya siapa yang saya kutip. Pokoknya saya kutip, bukan dari ide saya. Jadi dia berkata begini, menjadi tinggi hati itu mudah, tapi menjadi rendah hati itu sulit. Bisa ingat? Ya, kita bilang sama-sama begini ya. Menjadi tinggi hati itu mudah. Ya, sama-sama, 1, 2, 3. Menjadi tinggi hati itu mudah. Selanjutnya, tapi menjadi rendah hati itu sulit. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi menjadi rendah hati itu sulit. Langsung, 1, 2, 3. Menjadi tinggi hati itu mudah, tapi menjadi rendah hati itu sulit.
sulit. Jadi orang kalau sudah punya keinginan hendak, saudara, kalau dia sudah ingin tidak mau di bawah otoritas rohani, saudara, itu untuk dia mau taruh lagi di bawah otoritas rohani sudah sulit. Akan lebih cenderung karena iblis merasa, kamu sudah tangkap, kamu sudah mau, atau sudah pernah, saya juga bisa. Iblis sudah tahu, sudah dapat dia. Jadi untuk kembali rendah hati sulitnya luar biasa. Karena mesti usir iblisnya dulu. Kalau hanya dengan kekuatan sendiri, saudara sudah tidak bisa. Mesti minta Tuhan, tolong, atau Roh Kudus tolong, Roh Kudus. Betul, saya ini sudah sempat seperti itu. Saya ini sudah sempat ingin keluar dari otoritas rohani. Bahkan mungkin saya ini betul, saya seperti Usia, tetap ada di bait Allah, tapi sesungguhnya hati saya ini sudah mulai tidak mau di bawah otoritas rohani. Minta tolong pada Roh Kudus, karena kalau tidak minta tolong pada Roh Kudus, nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa. Ya. Nah, ada satu cerita kan, tapi cerita ini umum, saudara ya, cerita ini mungkin. Siapa yang pernah lihat film Titanic? Saya udah berapa kali? Coba saya minta tolong, siapa berapa kali? Oh banyak yang belum ya? Oh banyak. Ada namanya film Titanic. Film Titanic itu kan sekitar tahun berapa ya? 1912 ya? 12 ya? Nah, kapal Titanic itu kan saudara, si pembuatnya itu, saudara, dia berkata begini. Nah, karena pada tahun itu adalah kapal yang paling hebat, satu-satunya kapal yang paling hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan kapal Titanic. Itu besarnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Terus setelah itu apa saudara? Kata pembuatnya itu, yang membuat kapal itu, dia berkata begini, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik ini, kapal termewah ini. Dia berkata, kapal terkuat di jagat raya ini. Dan memang itu satu-satunya kapal terhebat. Apa saudara? Saudara, pada akhirnya kan kita lihat tahun 1912 ini 1.500 orang tenggelam dengan kapal Titanic. Saudara sudah nonton kan? Kapal yang hebat, tercanggih zaman itu, punya kolam renang di zaman 1912. Saudara, kalau saudara saya zaman sekarang mau naik kapal laut, saudara lihat ada kolam renang, saudara, saya tahun 1993 datang ke Jakarta, naik kapal penumpang, saudara. Kapal penumpang itu tadi kapal pesiar. Pas saya naik, saudara, main ke dek sebelah, ada kolam renang. Saya zaman itu, kapalku ada kolam renang. Waduh, ini bekas kapal pesiar, saudara. Sudah saudara. Nah, kapal Titanic itu jauh lebih besar dari kapal, kalau saudara pernah naik sini atau apa, saudara, jauh lebih besar. Sehingga dia berkata, tidak ada, bahkan dia bilang, Tuhan pun tidak mampu menenggelamkan pembuat. Tidak lama setelah itu, tidak lama. Dari kapal itu beroperasi kan tidak lama. Dari semangatnya orang mau naik kapal, sehingga begitu banyak orang pada waktu itu. Tapi dikatakan cuma batu saja, karang, saudara, kena es itu, saudara. Ya, es. Nggak kelihatan ada es, tapi Tuhan taruh di dalam. Nih, Tuhan bilang, oke, jangan saya deh. Sekarang kamu hadapin sama es aja deh. Belum Tuhan nih, lagi hadapin es aja. Ya, sikat es di bawah. Sobeklah muka kamu. Masuk air, tenggelam. Ya sudah, saya sudah begini tadi. Nah, itu kembali saya tugaskan waktunya kasih tahu sama saya. Maksudnya jangan ulang-ulang, saya udah balas jempol, sudah. Ya, oke, ya. Jadi kembali lagi ya, saudara, kembali lagi bahwa betapa saudara, kalau Tuhan sudah kasih sebuah otoritas dalam sekuler, sudah jadi hebat, jangan sampai tidak menempatkan itu di bawah otoritas rohani, apatah lagi melawan Tuhan. Amin, saudara. Melawan Tuhan. Cara lawan Tuhan bukan berarti saudara lawan Tuhan langsung. Usia itu dia lawan Asaria, saudara, manusia si Asaria. Tetapi kan otoritas rohani itu dari itu Tuhan. Saya mungkin gembala sidang itu manusia, tapi otoritas rohani ada di sini. Haleluya, saudara. Ada di sini. Ya.
Oke, saudara ya. Jadi demikian saudara, saya masih ada 3 poin sebenarnya, tapi saya janji saudara untuk minggu depan sudah tema yang berbeda. Tapi sebenarnya ini sangat penting bagi kita, karena sekali lagi intinya adalah begini saudara, jemaat Tuhan ingat baik-baik saudara, cara iblis bekerja menjatuhkan orang atau mengajak orang keluar dari otoritas rohani, ya biasanya saudara, ini biasanya kalau seseorang itu sudah lama ikut Tuhan. Tadi Lucifer, saya bilang tadi, kalau kita pakai ukuran tahun sudah 100 tahun, nah gitu ya. Kalau kita lihat tadi, saudara usia sudah 52 tahun, sudah cukup lama. Ada beberapa contoh sebetulnya saya akan perlihatkan kepada saudara bahwa ada beberapa tokoh di Alkitab sudah begitu lama, tapi mereka akhirnya iblis datang itu karena merasa sudah bisa, sudah hebat. Dan ini pelajaran bagi kita pagi hari ini, saudara. Ada 3 hal saya ajarin saudara dalam tema utamakan Tuhan. Betapa penting kalau kita mengutamakan Tuhan, kita tinggal saudara, kita utamakan Tuhan, kita pasti tinggal dalam keberkatan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, ada saatnya engkau akan diuji oleh Tuhan. Tinggal terus dalam ujian itu, karena ujian itu akan mendorong kita akan mengalami mujizat selanjutnya. Yang ketiga, saudara, adalah utamakan Tuhan. Kalau saudara orang betul, saya sudah utamakan Tuhan, jangan lupa tetap di bawah otoritas rohani. Amin. Tetap di bawah otoritas rohani, apapun kondisi saudara dan saya, tetapkan di bawah otoritas rohani sampai Tuhan datang kembali, sehingga kau lihat bahwa Tuhan tetap akan pelihara kita. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan memberkati. Ya, kita akan berdoa. Mari bangkit. Kita tunduk kepala. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan jemaatmu saat ini ya Tuhan, baik di tempat ini, di lantai bawah, di rumah, firman-Mu telah datang menerangi hati kami. Pertama kami datang ya Tuhan, kalau dalam hati kami ini mulai ada aku hendak, mulai tidak mau tinggal di bawah otoritas rohani, sekalipun kami masih beribadah, kami mohon ampuni dan tolong Roh Kudus cabut itu, agar supaya kami tetap tinggal di bawah otoritas rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah datang menerangi hati kami. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Adakah di antara saudara perlu didoakan? Saudara perlu didoakan. Ada pergumulan-pergumulan pribadi, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, keuangan. Mari kita berdoa. Kalau engkau perlu didoakan, angkat tangan kananmu pada Tuhan, taruh tangan kirimu di dada. Haleluya. Tuhan, kami berdoa kepadamu saat ini. Kau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat, ada pergumulan-pergumulan hidupnya ya Tuhan. Kami berdoa semua pergumulan-pergumulannya yang sedang dia gumulkan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, hamba serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau saja akan mengulurkan tangan-Mu, karena Engkau sajalah penolong, Engkau sajalah sumber segala sumber berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan dengan iman kami percaya terjadi bagi kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk pertolongan-Mu bagi kami. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Supaya percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore.
Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572 542 6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Tanggal 10 Februari 2021, rapat majelis gereja akhir periode pukul 19.30 melalui Zoom. Ya, puji Tuhan, itu saja pengumuman. Ada tambahan sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa saat ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami boleh datang di rumah-Mu, datang beribadah bersama. Satu bukti kami ya Tuhan, bahwa kami datang kepadamu dalam rumah-Mu adalah kami datang hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, Tuhan, atau jabatan-jabatan kami, apapun semua kami bawa untuk ada dalam otoritas rohani ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sepanjang minggu lagi ini kami semua jemaat-Mu akan melakukan aktivitas kami masing-masing, baik aktivitas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di kantor, dalam pendidikan, dalam pelayanan, aktivitas apapun itu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami sudah datang beribadah, segala aktivitas pekerjaan kami telah ada dalam otoritas rohani, dan Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau juga akan pertemukan kami di hari yang akan datang kembali ya Tuhan. Kami akan membawa segala aktivitas otoritas kami ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk datang menikmati lagi kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Doa kami Tuhan, berkati terus pemerintah kami, berkati itu dari tertinggi sampai terendah, berkati juga Tuhan para Tuhan dokter-dokter kami, berkati semuanya ya Tuhan, berkati juga semua pasien-pasien supaya mengalami kesembuhan, berkati semua rakyat Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, kami akhiri ibadah kami saat ini Tuhan, dan kami mau terima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan, di tempat ini, di lantai bawah, di rumah, angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa di sorga, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.